Nanti kita lebih mengenali waktu praktek ya. Itu yang jelas, pian juga biasa melihat. Jadi inilah bagian-bagian Ka'bah. Nyaman duduk sekali, nyepinanya. Nah, makanya semurat. Nah. Hajar Aswad itu nomor 1. Lihat ya, nomor 1 ya. Nanti kita akan lihat di sana. Yang kedua pintu Ka'bah. Ya, gedein lagi. Siap. Pintu Ka'bah. Kemudian yang ketiga pancuran di atas tuh. Mizab, pancuran. Kalau hujan dari sanalah air akan turun. Yang keempat, yakni apa disebutkan itu pembatas. Ya. Nah, ini ulun juga ingin kasih trik ya. Ketika pian ingin mencium Hajar Aswad, nggak bisa ya? Oh, belum bisa ya. Udah nggak saya bahas. Ya udah nggak apa. Saya mungkin kapan-kapan gitu ya. Iya. Di antara trik agar ini tidak disarankan untuk perempuan ya. Ini laki-laki aja. Karena di sini sangat berjubel luar biasa. Kian jagin lawan binian Mesir digepak kami keteran. Apalagi pian lakian tok beotot lawan ibu-ibu dari Mesir. Hanya wajar. Terdadar langsung ya. Karena mereka gede-gede ya. Jadi pian ngantrinya itu di yakni pembatas itu. Pan, sini lagi pan. Nah ini nih. Kan nomor 9 pian lihat itu rukun yamani. Nah dari rukun yamani itu pian sudah ngantri dari situ nanti bergeser pelan-pelan. Kalau pian merangsek langsung dari luar untuk ke Hajar Aswad itu susah. Yang ada pian berusaha masuk ke Hajar Aswad, pian terdadar ke nomor 12. Ngantrinya itu dari sana, pelan-pelan aja. Di pembatasnya itu, geser, sabar aja. Dan ingat jamaah, mencium Hajar Aswad itu harus bagian dari tawaf. Bukan kemudian, misalnya di hari biasa gitu ya, pian sudah umroh selesai, pakai baju biasa, pakai kaos, pakai baju biasa ya. Kemudian pian masuk masjid, hendak mencium wara. Bukan seperti itu syariatnya. Berjubel-jubel hendak mencium Hajar Aswad yang enggak. Mencium Hajar Aswad itu bagian dari tawaf. Entah di putaran pertama pian usahakan, enggak mampu mungkin di putaran kedua, pokoknya dia harus bagian dari tawaf. Kalau pian pengen ngantri, di setiap putaran pian pengen cium, silahkan. Ya. Karena ini sunnah. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman Umar bin Khattab pun beliau mengatakan, ini a'lamu annaka hajar. Laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuk. Aku tahu kamu ini cuman batu. Enggak ada manfaatnya, enggak ada madaratnya. Tapi kalau bukan Nabi Muhammad pernah menciummu, aku enggak akan cium. Makanya nanti kita akan bahas habis ini, ketika tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad dengan menciumnya atau menyentuhnya dan mencium tangan kita atau hanya memberikan isyarat. Semuanya dengan bacaan sambungannya yaitu Bismillah, Allahu Akbar. Kita akan bahas setelah ini. Masih pengenalan Ka'bah. 5 Hijr Ismail, itu yang seperempat lingkaran itu namanya Hijr Ismail. Hijr itu kamar. Karena Ka'bah ini asalnya lebih gede daripada ini. Pian tahu makom Ibrahim itu makom tempat berdiri, bukan makom artinya makam kuburan, bukan. Makom itu tempat berdiri. Dulu Nabi Ibrahim berdiri membangun di situ. Nah, masa jaraknya 3 meter? Enggak, dulu Ka'bah itu lebih luas. Hijr Ismail itu tadinya di dalam. Karena Ka'bah pernah hancur, kemudian dibangun ulang, tapi keuangan kala itu di umur Nabi Muhammad umur 35, kalau nggak salah Nabi Muhammad belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Ka'bah dibangun ulang karena kena banjir hancur. Dan kala itu keuangan mereka tidak kuat. Akhirnya dibangun tidak seperti pondasi awal. Nah, ketika Nabi Muhammad memimpin, ketika Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul dan menguasai Mekah, kenapa tidak dikembalikan? Inilah hikmah yang bisa kita pelajari. Kenapa Nabi Muhammad membiarkan Ka'bah dengan bentuknya asal, tidak beliau kembalikan ke pondasinya Nabi Ibrahim waktu dulu itu? Karena ditakutkan fitnah yang akan terjadi di masa berikutnya. Karena sangat mungkin nanti khalifah berikutnya atau raja berikutnya akan memiliki kewenangan seperti kewenangan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka ingin merubah Ka'bah. Nabi Gin Bahari dirubah Sidin jar. Aku sekarang khalifah. Aku hendak ganti jua. Bosan jar bentuknya ini kubus kayak ini aja. Ganti bulat. Bulat Ka'bah.
Berlalu waktu, datang mungkin raja tertentu, lawasnya nih bulat nih bentuknya ganti genjar. Kayak apa? Segitiga. Hancur jadinya. Itulah hikmah kenapa Nabi Muhammad tidak merubahnya. Hingga kemudian pemimpin, entah itu khalifah atau raja berikutnya tidak memiliki kewenangan itu. Beliau stop di Nabi Muhammad SAW. Kemudian 6, multazam. Multazam itu ibu, bapak, jarak antara Hajar Aswad dan pintu. Disitulah disunahkannya iltizam, yaitu berdoa dengan menempelkan wajah, dada, dan 2 telapak tangan. Kerusakin. Kayak gini. Berdoa dengan menempelkan wajah, dada, dan 2 telapak tangan, itu cuman boleh di multazam. Ya. Tidak berlaku untuk semua sisi Ka'bah yang lain. Berdoa dengan menempelkan wajah, 2 telapak tangan dan dada hanya di multazam. Multazam adalah jarak antara Hajar Aswad dan ujung pintu. Paling muat berdua bertiga. Mun ulun ipan ya muat bertiga lah. Tapi kalau orang Eropa, Afrika berdua aja habis. Awaknya ganal dan ini juga bisa antri. Ulun dulu mendapatkannya antri. Ya, bisa. Tapi tentunya bukan ketika kita pakai kain ihram, rada ribet. Begitu tawaf selesai atau umroh selesai, nanti di tawaf sunnah ketika pakai baju celana sudah nyaman gerakannya, baru ulun waktu itu dan teman-teman berusaha mendapatkannya dan alhamdulillah dapat ya. Ingat, tidak dianjurkan untuk perempuan. Kemudian mana? Maqam Ibrahim nomor 7. Tempat Nabi belum membangun Ka'bah. Dan nanti setelah selesai tawaf kita disunnahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Antara kesalahan sebagian kaum muslimin, sholatnya itu harus persis di belakangnya. Enggak. Di mana aja di mana saja di belakang Maqam Ibrahim yang nyaman untuk Anda. Ketika penuh di sisi manapun boleh. Ini kesalahan sebagian kaum muslimin memberatkan kaum muslimin yang lain. Pokoknya mbah tuntung tawaf, sembayang di Maqam Ibrahim, di belakang Maqam Ibrahim, bujur-bujur harus di belakang makomnya, enggak gitu. Ya berjarak sedikit enggak apa-apa, di pojok sana enggak apa-apa, enggak. Misalnya ini Maqam Ibrahim nih. Ya, enggak harus di belakang sini. Ini tempat orang muter. Ini tempat orang tawaf. Anda bisa mengganggu putaran orang. Ada ke belakang bisa, sono bisa, semua bisa. Ayo. Kayak angkel mutu ya saya. Oke, lanjut. Rukun Yamani. Mana tuh? Rukun Yamani nomor 9. Karena kalau ditarik panjang ke sana, itu negeri Yaman. Al-imanu Yamani. Iman itu bercokol kuat di negeri Yaman. Dan Anda lihat bagaimana teman-teman kita, saudara kita kaum muslimin yang Arab keturunan Yaman, mantap. Itu sabda Nabi Muhammad untuk keutamaan negeri Yaman dan orangnya. Tapi tentunya bukan spesifik individu, secara umum ya. Individu yang paling bertakwa adalah yang paling mulia. Kemudian 10 rukun Syrian, 10 lana, Syria di sana. Kemudian 11 rukun Iraki, kalau dipancang ke sini negara atau negeri Irak. Dan yang 12 adalah selimut atau kisah Ka'bah. Oke. Mundur, Pak.